Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lewat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang dengan membawa ajaran agama Islam. Pada hari ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan tema kebahagiaan orang yang berpuasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, puasa tidak selalu tentang menahan lapar dan dahaga pada siang hari, melainkan juga terciptanya kebahagiaan yang tidak akan dirasakan oleh mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa. Kebahagiaan tersebut bisa menyenangkan di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti dalam hadis yang berbunyi, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbi." Yang artinya, bagi seseorang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Muslim. Kebahagiaan pertama ialah ketika berbuka. Ada perasaan lega ketika mampu menahan perihal yang dilarang saat berpuasa hingga waktu maghrib tiba. Di samping itu juga terdapat rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat karunia berupa sajian untuk berbuka puasa. Belasan jam lamanya menahan lapar dan dahaga, momentum buka puasa menjadi kebahagiaan tersendiri saat bisa kembali memenuhi kebutuhan perut. Di saat inilah muncul rasa bahagia pada hati seseorang yang berpuasa. Kebahagiaan tersebut juga hadir karena mampu menuntaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kedua ialah kebahagiaan ruhaniyah, yakni ketika bisa mampu bertemu dengan Sang Penciptanya karena puasanya. Kebahagiaan tersebut hanya akan dirasakan oleh orang yang berpuasa secara total. Maksudnya, tidak hanya menahan puasa secara fikih semata, melainkan juga bisa menahan dari lisan dan perbuatan yang buruk, serta hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kedua ini disebut sebagai kebahagiaan yang hakiki, yang mana seseorang bisa bertemu dan menghadap dengan Allah tanpa takut akan azabnya yang berat. Orang yang berpuasa secara totalitas tinggi akan menjadi hamba yang ketika menghadap Allah, ia dalam keadaan yang bahagia, tidak sengsara. Sebab ia menghadap Allah dengan iman, Islam, ketaatan, serta hati yang selamat. Kebahagiaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak ada nikmat di akhirat yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang muslim, melainkan bertemu dengan sang kekasih tercintanya. Seperti dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Yang artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, ibadah puasa tentu berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebab ibadah puasa hanya akan diketahui oleh orang yang berpuasa dan Tuhannya. Karena itulah kebahagiaan rohani ini terpicu dari dekatnya diri seorang muslim dengan ridha Allah Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai ibadah puasa yang sejati, lantaran mengubah seseorang agar kian bertakwa. Seperti dalam hadis qudsi yang menyebutkan bahwa memang puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi, "Kullu amali bani Adam lahu ila siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Yang artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Ia hanyalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala kepadanya secara langsung. Hadis riwayat Bukhari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya, Balkis Hairunisa Asrafia Saadi, dari tim Kader Mubalik Muda Muhammadiyah Smamio. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.